Ini dalil Anda sendiri yang mengatakan itu. Anda selalu bernarasi liar yang nggak diisinya. Kok jadi liar ini? Sekarang begini, coba Anda katakan Kristus itu apa? Kristus itu manusia atau Tuhan? Nyonya pun jelek. Kristus itu Tuhan. di mana Anda mendapatkan materi itu? Hah? Siapa yang ngajarin Anda Kristus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Banyak sekali di dalam Alkitab datanya yang menyatakan bahwa Yesus itu Coba adalah di Tuhan. mana dikatakan bahwa Kristus itu Tuhan? Itu di mana? Sedangkan Kristus itu adalah Mesias. Kalau Anda berbicara mengenai Kristus, maka di dalam pendalaman materi terkait iman orang Yahudi, Kores juga Kristus, Daud juga Kristus, Saul juga Kristus, Elisa juga Kristus, bahkan Salomo juga Kristus. Kenapa mereka Kristus? Karena mereka semua adalah orang yang diurapin. Tapi karena Daud, Saul, Harun, Salomo, Kores tidak dijual ke Yunani dan Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gaung yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua sehat semua bersama keluarga dan diberikan panjang umur serta banyak rezeki yang halal dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman gaung dimanapun Anda berada, debat kali ini adalah debat yang lain daripada yang lain, yang mana otot-ngotot yang akhirnya ditampol oleh pihak muslim. Gimana gak ditampol? Berdebat tanpa data, dibacakan biblosnya nggak terima, kok malah nantang. Kan gabrul namanya. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengarkan bersama video berikut ini. Mana duluan Injil daripada Al-Quran? Lebih duluan Al-Quran. Anda berdusta. Loh, kok saya berdusta? Berdusta Anda. Kok saya berdusta? Saya tanya kepada saudara, yang Anda maksud Injil itu yang mana? Yang kami pegang sekarang. Oh, itu bukan Injil. Makanya aku bilang lebih duluan Al-Quran daripada kitab saudara. Bisa Anda tunjukkan kepada saya di mana Injil itu? Injil itu diberikan kepada Nabi Isa, datang kepada umatnya Bani Israel. Kami bukan umatnya. Anda tanya kepada Bani Israel sana. Sama di dalam kitab saudara, ketika kitab saudara bercerita tentang Yesus dan umatnya, Markus 1 nomor 14, Markus 1 nomor 14, jelas sekali dikatakan di sana bahwa Yesus mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan yang sama, mana Injil Allah itu? Nggak ada kan? Oh, begini Bung. Nah, Yesus tidak gimana? pernah mengajarkan Itu Injil menurut Allah. Anda karena Anda Kristen. Itu menurut saudara karena Anda Kristen. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana kumpulan firman-firman itu mana? Dari Mana? bahasa Anda selalu menyamakan Yesus dengan Isa, padahal nggak ada kesamaan. Coba Anda sebutkan Ini kesamaan. sebenarnya begini Bung, saya lebih berhak bercerita tentang Nabi tersebut dibandingkan Anda. Kenapa? Anda itu penumpang gelap. Anda bukan umatnya Nabi Isa, Anda bukan umatnya Yesus. Sedangkan saya adalah umat yang sudah dibicarakan Yesus dalam kitab saudara. Kita sama-sama diceritakan. Anda diceritakan sebagai umat nabi palsu, sedangkan saya diceritakan sebagai umat dari roh kebenaran. Itu bedanya kita. Di mana itu? Saya rasa menarik yang Anda bilang. Oke. Gimana itu? Baik, kita lihat Kristen dari perspektif apa dulu? Ya, kita bahas Perjanjian Nabi lama palsu dulu ya. aja. Perjanjian lama dulu. Apa yang Perjanjian menjadi lama ciri-ciri dulu. Nabi palsu? Tunggu. Kita berbicara perjanjian lama dulu terkait dengan Kristen. Boleh? Ini saya bacakan kepada saudara. Di manakah Kristen itu diceritakan dalam perjanjian lama? Di kitab Keluaran 23 nomor 1 dan seterusnya, Yeremia 23 nomor 15 dan seterusnya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Artinya jangan engkau menjadi Kristen, karena hanya Kristen yang mengajarkan kabar bohong. Oke?
Oke, camkan itu. Terus liar terus ya. Silakan. Nanti saya Anda. pertanggungjawabkan ini perkataan saya. Nanti akan saya pertanggungjawabkan ini. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, padahal di situ dikatakan Kristus. Sudah bohong kan? Terbukti kan? Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Ya. Saya mengatakan Kristus karena dia adalah juru selamat. Oke. Ya memang juru selamat. Bagaimana dengan Yesaya 19 nomor 20? Lalu tidak bisa menjadi juru selamat? Dengarkan saya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Elohim, Tuhan mereka, karena orang-orang menindas, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka di tanah Mesir. Ini Tuhan yang dikirim ke tanah Mesir. Atau Nabi Musa. Nabi Musa juga disebut sebagai juru selamat. Paham ente? Jadi jangan karena Yesus disebut juru selamat, ente menuhankan dia. Saya tidak pernah melihat dalilnya di dalam Injil atau Alkitab bahwa menyatakan bahwa Musa juru selamat. Coba nanti. Ini dalilnya Yesaya 19 nomor 20. Susah ente. Makanya saya bilang, ini orang-orang Kristen ini. Hubungannya Yesaya 19 nomor 20, Musa disebut sebagai juru selamat. Anda mengatakan saya belum pernah, karena Oke, memang ya, Anda saya tidak mengerti. belajar. Nah, silakan Anda baca. Baca pelototin pakai kaca pembesar atau piring. Campur ikan dan nasi, sekalian Anda makan. Oke, tuh, lihat tuh. Nah, silakan. Kaget ya, juru selamat kaget. Baru mau tanya, sudah 2 kali pun. Yesaya 19 nomor 20. Musa itu. Oke. Kira Yesus. Ayo, Itu siapa yang akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan melepaskan mereka. Jedar. Siapa dia? Siapa dia? Siapa yang dikirim ke ke Mesir menyelamatkan kemudian dari Firaun? Siapa? Yesus. Anda Yesus. teksnya ini. Konteks apa? Yang jelas ini bukan Yesus. Saya tanya dulu, ini yang menyelamatkan Bani Israel dari Mesir, Yesus. WK. Ini jadi Yesus ini yang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir itu siapa? Yesus. WK. Apa sih? Saya jelaskan pun Anda pasti nggak mengerti ini. Aduh. Jelasin. Coba Anda jelaskan. Saya ingin Siapa dengar. yang menjadi juru selamat ketika orang Israel ditindas di Mesir? Siapa? Ayo. Di situ yang menjadi nabi yaitu Musa. Terus? Dialah yang menjadi nabi itu. Nabi atau juru selamat nih? Tuhan. Juru Juru selamat. selamatnya itu Tuhan. Siapakah yang membelah lautan itu? Apakah itu Musa atau Tuhan? Saya Oh, tanya jadi- kepada Anda, apakah jadi- itu Tuhan? Jadi Siapakah yang mengubah tongkat menjadi ular? Apakah itu Musa? Itu semua kuasa Tuhan, Bung. Oke. Jadi yang menjadi selamat di situ Tuhan, bukan Musa. Oke, baik. Oke, Karena di camkan. saya Oke, baik. disebutkan bahwa Baik. Tuhan lah yang menjadi Baik, selamat. saya ikutin mau Anda. Saya ikutin. Nah, sekarang begini. Dengarkan baik-baik. Ini kitab Anda loh ya, bukan kitabnya Yahudi. Ini kitab Anda. Dengarkan baik-baik. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Pertanyaan saya, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan Yesus, itu Yesus yang melakukan atau Allah? Jawab. Itu Yesus. Gila, dasar gila. Inilah kau giliran sudah jelas-jelas disebut Yesus sebagai perantara, Anda katakan Yesus. Giliran di Yesaya kemudian 19:20 jelas-jelas dikatakan di situ adalah juru selamat di tanah Mesir, kau bilang Yesus. Otakmu memang rusak. Yang menyelamatkan
yang menyelamatkan Bani Israel dari tanah Mesir itu Musa. Kemudian Musa. dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, jelas-jelas Yesus sebagai perantara. Tuhan melakukan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Paino, Theos dengan perantaraan dalam bahasa Yunani Doe, dan kemudian Yesus di situ autos merujuk kepada Yesus. Apa-apaan orang ini? Kita ikut apa yang saudara omongkan. Apakah yang membelah lautan itu, Laut Merah itu adalah Musa? Allah melalui juru selamatnya Musa. Siapa yang memberikan tulah-tulah kepada bangsa itu? Allah melalui Nabi Musa. Yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan. Iya betul. Nah sekarang saya tanya samamu. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Seorang manusia bernama Yesus yang telah ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Ada bedanya. Antara Musa dan Yesus sama kan begitu. Apanya tidak sama? Tidak sama katanya. Tidak sama. Sementara Musa Nenekmu kiper. Dengarkan. Itu oke. Yesus itu Tuhan bagi penyembah Yudas. Oke. Tapi bagi orang Israel, Yesus itu hanya perantara Tuhan kepada mereka. Dalilnya di mana? Di kitabmu sendiri, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Saya ulang lagi lah. Hai orang-orang Israel, bukan ente yang dipanggil. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi orang Israel dituntut mengetahui bahwa Allah mereka, Tuhan mereka melakukan mujizat di tengah-tengah mereka melalui hambanya yang suci bernama Yesus. Makanya Anda kenapa kemudian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? Karena Anda menganggap dia yang mati di atas tiang salib. Padahal yang mati itu adalah Yudas. Ayo. Anda membuat aliran baru di sini. Loh. Coba saudara yang membaca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda yang baca, saya diam, silakan. Anda yang baca, yang kenceng sampai mulut robek sampai kuping. Baca, saya mau dengar, silakan. Anda kan tadi sudah bacakan tuh, apa lagi dibacakan? Iya, supaya Anda definisikan sendiri. Allah yang tanda-tanda mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Siapa yang melakukan mujizat di situ? Yesus. Dikarenakan Jadi- siapa yang memberikan kekuatan? Kami mengakui Yesus itu Tuhan, jadi kekuatan itu adalah kekuatannya. Karena Nah itulah disebut- makanya saya katakan kalian itu gepeng. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ku di sini siapa? Anda baca Matius Matius. 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu Siapa yang memberikan, siapa yang diberikan? Sekarang saya bertanya kepada Anda, kalau dia mempunyai kuasa yang tertinggi di bumi dan di sorga, apakah segala hal yang dilakukannya itu bukan dari dirinya? Saya Bukan tanya, dari kekuatannya? itu kalau Anda baca data Matius 28 nomor 18 itu, apakah di situ ada dua oknum? Ya satu. Jadi di situ ada memberikan dan ada diberikan, itu satu. Yang perlu Anda lihat di sini bahwa Yesus yang berbicara. Jadi dia tidak mungkin akulah Tuhan itu. Loh, Konsepnya seperti itu. Loh. Dia tidak mungkin mengatakan Oke. dirinya Tuhan. baik. Oke, kita ikuti alur idiot Anda. Oke.
saya ikuti alur idiot Anda. Sekarang coba baca Yohanes 8:42. Ini kesesatan kayak gini itu akibat daripada Anda nyembah Yudas dari nabi palsu Yerusalem. Yohanes 8:42 nggak ada, Bung. Masa Anda tidak ada lagi? Ini benar-benar orang ini. Ganti nama kau itu ganti akun namamu tuh, Komalmu. Saya muridnya Bang Suma gitu. Ganti itu kebenaran. Masa Yohanes 8:42 nggak ada? 42 nggak ada, gimana sih nih? Aduh. 44 aja ada, masa 42 nggak ada? Tolong memaling. Mungkin Anda Ayo. salah buka kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Rendahkan hatimu, Bung. Rendahkan hatimu. Jangan Anda pandang saya sebagai Muslim, Anda remehkan saya tentang Bible. Jangan. Rendahkan hatimu. Sangat boleh jadi kamu punya harta, tapi yang memenangkan kamu di persidangan adalah justru orang yang tidak ngerti tentang harta warisan yang kamu punya. Yaitu siapa? Pengacara. Dalam hal ini saya pengacara tentang Bible. Anda yang punya kitab, saya yang mewakili Anda berbicara. Mari jujur terhadap kebenaran. Namamu kebenaran, tapi kamu tak mampu untuk menguasai Bible. Nggak ngerti apa-apa. Iya. Ayolah, rendahkan hati untuk menerima kebenaran. Ayo. Baca Yohanes 8:42. Silakan. Yohanes 8 tuh sampai 59. Masa 42 nggak ada, gimana sih? Oke. Jikalau oke. Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Oke. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Oke. Oke. Sekarang pencipta langit dan bumi ketika berdiri sendiri tanpa makhluk, di situ ada berapa kehendak? Satu. Ketika kemudian Yesus tercipta atau Yesus ada di bumi, ada berapa kehendak? Antara kehendak Yesus dan kehendak pencipta, ada berapa kehendak? Satu. Hmm? Satu. Kenapa Yesus mengatakan bukan atas kehendakku, tapi bukan atas kehendakku? Kenapa bisa kayak gitu? Karena Yesus di sini berperan sebagai anak Allah. Sekarang kalau Yesus dan Bapa itu berarti adalah dua, bukan satu. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kan ada ayatnya, Bu. Kalau Yesus dan Bapa satu, kenapa kedatangannya sebagai manusia bukan atas kehendak Yesus? Dia menyatakan itu karena dia di situ berperan sebagai anak Allah. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu Yesus mengatakan itu karena di situ dia lagi berperan sebagai anak Allah? Dari mana Anda tahu itu? Siapa yang ngajarin? Yang mengajari saya Roh Kudus. Kan sesuai dengan Inilah yang dikatakan bahwa Anda antikristus, Anda itu saudaranya setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Yang membisikkan kepada batin Anda untuk mengatakan itu setan, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bercerita tentang apa yang diterima dari Tuhan untuk ia sampaikan. Mana dalil Tuhannya yang mengatakan itu? Mana? Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Nah, mana firman Tuhan yang mengatakan begitu? Ada nggak? Padahal Jadi saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, dia mengatakan itu karena dia manusia. Lihat pengakuan Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau aku ini adalah sang Bapa yang punya kehendak, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru bisa Anda mengatakan, oh ini Zeus ini, pasti ini Zeus. Baru bisa Anda katakan Zeus dia. Tapi kalau Allah tidak akan pernah mengucapkan itu, Bung. Dari mana Anda tahu? Mengatakan bahwa dia anak Allah, dia mengatakan kau diam. Loh, Jadi begini, apa salahnya? Tujuannya ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara? Jadi bukan mengatakan bahwa dia Tuhan dengan cara dia mati di kayu salib. Masuk perangkap kau. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya menyelamatkan manusia dengan cara bunuh diri di atas tiang salib. Mampus. Ayo. Nggak ada dalilnya. Lalu dari mana Anda mengatakan dari Di mana dasarnya Yesus bunuh diri?
Sekarang tadi Anda lupa. Baru beberapa detik yang lalu Anda mengatakan dia datang untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas tiang salib. Hei, Anda datang dari Anda datang dari Jakarta menuju ke Makassar. Anda datang dari Jakarta ke Makassar untuk menyelamatkan orang Makassar dengan cara mati di bandara. Itu apa namanya? Anda sudah tahu kedatangan Anda untuk mati, berarti Anda datang untuk bunuh diri. Analogi Anda nggak masuk. Loh, Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara mati di kayu salib. Loh, dia tahu tidak kalau dia datang untuk mati? Menurut Anda? Loh, kok jadi saya yang ditanya? Mulai keluh lidahmu kan? Mulai keluh, Roh Kudusmu mundur. Roh Kudusmu gak mampu melawan saya, karena sebenarnya roh yang ada pada diri Anda itu adalah inasan, setan, iblis, badalle. Begini. Iblis selalu berusaha untuk memburamkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, kalau begitu, kenapa justru iblis yang merasuki Yudas? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apakah menurut Anda iblis tahu rencana Tuhan? Oh, pasti. Pasti. Anda menganggap iblis lebih tinggi apa? Lah, makanya dia mengatakan ada tertulis. Buktinya. Di Matius 4 nomor 6, iblis mengatakan ada tertulis. Benar-benar ada tertulis. Di mana? Mazmur 91. Yesus yang Tuhan ente juga ngaku-ngaku ada tertulis di dalam Taurat. Di Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Tapi tidak ada tertulis. Berarti iblis lebih tahu daripada Yesus. Berarti Anda menganggap iblis lebih kuat dari Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Loh, bukan begitu. Kitabmu coba Anda teliti. Anda Dengarkan. mengatakan iblis lebih tahu dari Yesus. Dengan kata lain, Anda menganggap iblis itu lebih pintar dari Tuhan. Itu fakta. Anda gila. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan. Saya mengatakan Yesus itu bahlul. Kenapa Yesus itu bahlul dan idiot? Di dalam pengakuannya Lukas 24 nomor 44, 45, 46, dia mengatakan ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Aku mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana di Taurat? Tidak ada. Yesus bahlul. Sebutkan di mana dalilnya dia mengatakan di Taurat. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Kamu sama Yesus sama aja. Makanya jangan kau percaya surat kabar. Ganti namamu sebentar ya. Aku muridnya Suma, gitu ya. Jangan kau panggil kebenaran. Saya mau menjadi murid Anda, Bu. Lah, yang ajarin ente dari tadi Yohanes 8:42. Tak ada Yohanes 8 kata dia. Yesaya 19:20. Tidak ada juga itu katanya. Yang ngajarin ente dari tadi kan saya. Anda penuh kebohongan. Penuh kebohongan yang mana? Yohanes 8. Anda yang mengatakan tidak ada Yohanes 8. Saya mengatakan ada. Terbukti ada. Yang bohong ente, bukan saya. Anda tidak menjawab satu pertanyaan saja dari saya. Anda mengatakan Anda guru. Apakah itu benar? Saya ngajarin ente segala sesuatu. Kalau ngajar itu guru, yang diajarin itu murid. Makanya guru, saya sekarang bertanya. Saya bertanya. Bagus, kau sudah akui saya gurumu. Bagus, gitu dong. Ganti namamu nanti, kebenaran hilangkan, rubah. Aku muridnya Bang Suma, gitu ya. Ganti namamu. Gawat guru ini. Gawat guru ini. Ya, kenapa muridku? Kenapa muridku? Apakah persamaan dan Yesus? Makanya Anda menyamakan kedua tokoh itu, guru. Siapa? Siapa yang kamu bahas? Nah, siapa? Kemananya guru gini? Nggak bisa jawab. Putus-putus lidahmu tadi, anak muridku. Jaringanmu itu. Oke. Sekarang begini. Apa persamaan Isa dan Yesus? Makanya Sama-sama Anda menyamakan kedua utusan.
itu bercerita tentang oknum. Satu oknum yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Apakah itu Anda mengatakan bahwa itu adalah orang yang sama? Bukan orang yang sama. Satu orang saja yang datang di tengah Bani Israel. Sama. Apa kapasitas Anda menilai bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena bukan sama Karena dengan dia Isa. manusia, kucluk. Nenekmu kiper. Apa kapasitas Anda menilai bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena dia manusia, tompel. Apa dasar Anda mengatakan dia manusia? Karena dia manusia. La haula wala quwata illa billah. Isa saja dia. Siapa bilang Yesus itu tokek? Aduh, dasar padale. Kamu baca kitab kamu sendiri. Baca kitab kamu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Setan itu adalah yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai padale, manusia. Dasar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunani planos. Planos ini artinya pembohong, penipu. Sebab banyak penipu, banyak pembohong yang datang ke seluruh bumi, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Manusia dalam bahasa Yunaninya itu sar, yang tadinya bahasanya daging kemudian atau keturunan duniawi. Dasar tompel. Murid saya satu ini malu-maluin Open. Iya padahal lidah panjang, otak kecil. Anda hanya modal sokat. Suara Anda lebih besar. 2 Yohanes 1 nomor 7, kubacakan lagi ya. Sebab banyak penipu pembohong. Dengarkan, saya nggak mau. Kau bilangi saya cuma congor. Ini dalil nih. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat. Yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, itulah penyesat dan itulah antikristus. Padahal lidah panjang, otak kecil. Murid saya yang satu ini belagunya minta ampun, pakai jas. Sudah pakai jas, pakai dasi, tapi tidak pakai celana. Itulah kau murid paling bahlul. Padahal Ganti jadi OTGJ, kebenaran kayak saya berantikan. Tuh saudara saya sudah mualaf tuh, Daniel Suba. Dari tadi Anda keteteran, minta dalil, dikasih dalil, katanya dalil itu nggak ada. Begini, Bung. Iya, Boleh saya bertanya tentang Al-Quran sekali? Tentang Al-Quran? Bertanya Boleh, lagi. Pemahaman Ya, terhadap tentang Al-Quran. Bible aja belum sampai, kau mau masuk materi yang lebih tinggi. Gimana anak murid saya Lebih ini? tinggi? Nanti kamu jadi kayak kiamat. Nanti kamu Anda kayak memang siapa nggak bisa besok? mendengarkan Al-Quran kan? Anda Kenapa anti nggak? sekali terhadap Al-Quran Anda. Bukan. Bagaimana anti mungkin mendengar- kemudian? Anda anti. Bagaimana saya mengajarkan kemudian seorang bayi untuk makan jagung bakar sementara giginya belum tumbuh? Bayangkan aja Yohanes 8 Anda katakan tak ada. Anda mengatakan Yesus bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Bagaimana mungkin Di-mute kau terus, nggak enak nih. Kok di-mute terus ini? Ya karena congor, lidah lebih panjang daripada otak. Bagaimana Di-mute terus nih. ceritanya? Jangan Gimana di-mute ceritanya? dong. Jangan Gimana ceritanya? mute. Jadi- Kalau Anda pengen ngomong sendiri, silahkan ngomong. Jangan Anda mute. Ini namanya Anda nggak fair mainnya. Kembali Seolah-olah kepada Anda tema berbicara kita. itu Anda tahu semua. Oh ya dong, tahu dong. Sekarang kembali ke tema, siapakah pendusta itu? Siapakah Dajjal itu? Bukankah Dajjal Anda. itu adalah Anda yang, Dajjal itu. yang menyangkal bahwa Anda. Yesus adalah Kristus? Saya tanya kepada saudara. Apakah Anda mengakui? Saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda mengakui Yesus Kristus? Saya mengakui Nabi Isa itu adalah Apakah Al-Masih. Anda mengakui Yesus Saya adalah tidak Kristus? mengakui Yesus sebagai Berarti- Kristus.
Berarti Anda lah antikristus itu. Tapi Anda lah sayangnya, antikristus. kitab, dengarkan. Anda antikristus itu. Sayangnya kitab Anda saya Jangan tidak menuduh imani. saya antikristus. Tapi kitab Anda saya tidak imani. Saya hanya Jadi menganggap kalau kitab Anda tidak sebagai surat imani, kabar robe. apa kapasitas Anda menilai iman orang? Saya tidak Anda menilai sebenarnya iman kalau saudara. secara psikologi, Saya Anda hanya secara melihat psikologi itu saya sebenarnya hanya Anda itu melihat sakit jiwa, Bu. bahwa Sakit Anda jiwa Anda. menantang kitab saudara sendiri. Kan lucu. Saya tidak seperti- pernah menantang kitab saya sendiri. Apa buktinya dasarnya nih. Anda mengatakan saya menantang? Ini Apa? Siapa Apa pun buktinya? dusta itu? Siapapun dusta itu? Anda. Dialah yang Anda pendusta. menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Saya tidak pernah menyangkal Yesus adalah Kristus. Kan saya mengakui. Buktinya Anda Anda yang Tuhan kan? menyangkal. Buktinya Anda Anda Tuhan yang kan? menyangkal. Apakah Buktinya Anda Tuhan Tuhan tidak kan? bisa menjadi juru selamat? Apakah Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat? Tuhan tidak bisa menjadi Kristus. Berarti Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa menjadi juru selamat. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Iya, Saya- dengarkan saya juga. Oke. Anda mengakui, Anda silakan. mengatakan bahwa Hmm, Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat, betul? ya. Siapa bilang? Betul? Siapa bilang? Ya udah. Hmm. Berarti tidak ada dasar Anda mengatakan bahwa Kristus itu bukan Tuhan Ada dan Tuhan itu bukan Ada dasar Kristus. saya ada. Mau dalil? Mau dalil? Anda memutarbalikan Udah, semua dalil yang dalam Alkitab. Mau dalil? Anda memutarbalikan. Mau dalil? Sebenarnya Mau dalil? saya ingin Mau dalil? begini, Bung. Kita buat satu kesepakatan. Ya, kita sepakat. Kalau Anda Oke, Anda sudah antikristus. menanyakan saya. Anda yang antikristus karena Anda tidak mengakui Yesus adalah Kristus, Lah, bukan ini kitab saya. Anda, Kalau bukan- saya mengakui, iya kitab saya. Bukan cuman Yesus yang saya tidak akui, bahkan kitabmu pun saya tidak akui, paham? Hah? Ya, itu mau hak sebut Anda. saya Hak anti-Kristus Anda. silakan. Anda mau sebut saya anti-Kristen silakan. Anda mau katakan Ya. saya anti-Yesus silakan. Memang saya akui saya anti terhadap Yesus karena dia bukan Tuhan. Ya, oke. Paham? Oke, Yang oke. jadi masalah adalah ente. Ini kitab saudara. Bukankah yang menyangkal itu adalah antikristus? Menyangkal apa? Menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Nah, Anda Di mana terbukti. kami menyangkal Yesus sebagai Kristus? Anda ini Buktinya bodoh atau Anda apa sih? menuhankannya. Anda waras. Saya atau bertanya tidak waras? kepada Anda, apakah Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat? Tidak bisa. Berarti menurut Kemudian Anda Tuhan menjadi manusia. Itu Anda sengklek. Itu Anda namanya sengklek. Anda Kalau Tuhan gepeng. tidak bisa menjadi juru selamat. Saya Jadi kasih dalil, menurut mau? Anda, si Mehmet yang bisa menjadi juru selamat. Mau saya kasih dalil, mau? Apakah Anda hanya menganggap manusia yang menjadi juru selamat? Anda itu bodoh Yang kalau tadi menganggap yang manusia saya yang menjadi juru bacakan selamat. Yesaya Hanya Tuhan 19:20 seperti juru selamat yang datang di tanah Mesir. ya. Jadi menurut Anda siapa yang menjadi juru selamat di sana? Musa. Nabi Musa yang diutus sebagai juru Jadi yang selamat. membelah lautan. Jadi yang membelah lautan adalah Musa, Allah bukan Tuhan. melalui Nabi Musa. Jadi yang mengubah tongkat menjadi ular siapa? Allah melalui Nabi Musa. Jadi siapakah yang menjadi juru selamat? Tuhan atau Musa? Allah melalui juru Anda selamat. jawab sendiri kan? Nah, oke, Anda baik. jawab sendiri kan? Baik, Anda sekarang mengatakan begini. Musa bukan juru selamat di situ. Baik, sekarang begini. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah kalau tanpa melalui aku. Yesus ini jalan atau tujuan? Hei, Pak Dale. Hei, Pak Dale. Buka otak. Jangan cuma buka mulut, otak juga dibuka. Hei, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim, kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus ini jalan. Yang menjadi tujuan siapa? Sudah jelas-jelas dalil kitabmu. Kisah para Rasul 2 nomor 22.
Allah melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui Yesus. Allah membelah lautan melalui Musa. Yesus menghidupkan orang mati. Allah menghidupkan orang mati melalui Yesus. Nabi Musa kemudian membuat ular tembaga bisa menghidupkan orang yang tersengat. Bisa ular melalui Nabi Musa. Allah membuat itu melalui Nabi Musa. Allah menurunkan makanan dari langit melalui Nabi Musa. Allah membuat mata orang yang buta melihat melalui Yesus. Maka Yesus mengatakan, segala yang aku lakukan itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dan Anda lihat sendiri, dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Tadi Jelas, sudah kan? kubacakan Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 16, 17, 18, aku dan Bapa adalah dua. Anda gila, nggak ada ayatnya Anda sebut-sebut. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Anda yang gila. Aku dan Bapa adalah satu. Aku yang dan Anda Bapa sebut. adalah dua. Aku dan Bapa adalah dua. Mau kita buktikan? Anda ini lucu, sengklek Mau kita Anda. buktikan? Mau kita Sengklek buktikan Anda. dalilnya? Sengklek Anda, Muteng. Jangan menuduh, kita buktikan langsung dengan dalil. Mau? Hanya tertawa si Gepeng. Padahal le. Anda. Mau kita buktikan dalilnya aku Anda dan Bapa sengklek. adalah dua? Mau kita buktikan Nggak usah, Yesus nggak usah. mengaku aku dan Karena nggak Bapa ada adalah itu. dua? Kalau ada gimana? Mulai obra-abri Bible. Bahasanya persis seperti yang Anda bilang. Saya Bahasanya katakan persis seperti yang Anda Saya bilang. katakan Silakan. persis. Oke. Oke, silakan. Saya Silakan. bacakan. Silakan. Pakai otakmu ya. Nah, dengarkan. Ya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, dan maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Kalau Yesus mengaku tidak seorang diri, berarti dia berapa? Itu Anda berasumsi. Nggak ada yang seperti Anda bilang tadi kan. Aku dan Bapa adalah Saya satu. belum selesai, saya belum selesai. Kalau Yesus mengatakan dia tidak seorang diri, berarti dia sendiri atau dia lebih dari sendiri? Anda tadi mengatakan, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Sabar, bahkan lebih Saya dari pengen itu kalimat Yesus yang katakan. itu yang saya lihat, bukan yang Anda ucapkan Bahkan itu loh. lebih dari itu Yesus katakan. Bukan hanya dikatakan aku dan Silakan, Bapa Anda. adalah dua, bahkan lebih daripada itu. Oke? Sekarang saya tanya, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau dia tidak seorang diri, lalu berapa orang? Saya baca lanjutannya. Tetapi aku, bilang bahwa aku dan Bapa adalah dua. tetapi ya iya, ini dalilnya jelas. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus tidak seorang diri, dia berdua dengan siapa? Nah, mari kita baca lanjutannya. Nggak ada supaya ya kita- saya lihat bahasanya di situ. Aku dan Makanya Bapa kita adalah dua. baca. Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya. Itu yang saya Kalau pengen. saya tanya Masa dulu, Anda yang ke lain-lain ah? dengarkan dulu. Kalau Yesus mengatakan aku tidak seorang diri, berarti dia bersama dengan siapa? Jangan asumsi dong. Tunjukkan Ini aja bukan kalimatnya. asumsi. Di mana Yesus menyatakan aku dan Bapa tidak adalah seorang dua. diri. Oke, baik. Dan jikalau Tadi aku Anda menghakimi, mengatakan ada baik, Yesus mengatakan aku dan baik. Bapa adalah dua. Di mana kalimatnya itu? baik. Itu yang Bahkan saya lebih cari. dari kalimat itu, dengarkan. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti lebih dari satu. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Mampus.
Iya, bersama. Bersama itu bisa menyatakan satu, kan? Bisa. Kok Anda langsung mengasumsikan itu dua? Oke. Anda ini Saya lanjut cuma baca. tanya. Saya lanjut baca. Dan Ya, dalam silakan, kitab silakan. Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang itu saja. Di mana dia menyatakan aku dan Bapa adalah dua? Lah, aku tidak seorang diri. Aduh, berarti nggak ada ya, kan? Seperti itu nggak ada, kan? Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Berapa itu? Ya. Aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Bapa. Itu berapa? Karena dia dan Bapa adalah satu. Jadi dia selalu menyebutkan dia bersama Bapa. Karena dia dan Bapa adalah satu. Yesus sudah mengatakan, aku tidak seorang diri. Hei, aku tidak seorang diri. Hei, aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Bapa. Itu berapa di situ? Berapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu, maka dia menyatakan pernyataan seperti itu. Yang aku cari pernyataan di mana Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah dua, seperti yang Anda ucapkan tadi. Ini Itu yang saya sudah cari, loh. jelas mengatakan aku dan Bapa Berarti Anda adalah nggak dua, ada, sebab aku yang tidak seperti yang Anda seorang ucapkan tadi diri. nggak ada, kan? Bahkan lebih daripada itu. Makanya ini tadi saya dikatakan. nggak mau Anda bawa ke dalil, karena nggak ada kalimat itu, loh. Bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah? Dua orang tadi yang dimaksud di sini siapa? Gak Dua ada orang hubungannya yang yang dimaksud. apa yang Anda bilang. Anda tak Dua kemana-mana. orang Yang yang saya dimaksud cari itu tadi. kalimat aku dan Bapa adalah dua yang seperti Anda orang ucapkan yang tadi. dimaksud tadi ini yang mana? Yesus satu. Saya nggak mau berasumsi. Saya nggak mau berasumsi. Ini. Saya hanya mau kalimat yang Anda ucapkan tadi, di mana Anda katakan bahwa Yesus ada mengucapkan saya dan Bapa adalah dua. Dua orang adalah sah. Data selanjutnya mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu. Dan yang kedua adalah Bapa juga yang bersaksi tentang aku. Berapa di situ? Karena Yesus dan Bapa adalah satu, seperti yang dia ucapkan. Makanya dia selalu membawa narasi bahwa dia bersama Bapa. Dia jelas dia bersama Bapa. Masya Allah. Karena dia dan Bapa adalah satu. Inilah yang dikatakan. Saya sekarang tagih janji Anda, di Inilah mana yang dalilnya dikatakan, Yesus menyatakan inilah dia yang dan Bapa adalah dikatakan dua. oleh kitabnya orang Yahudi. Akibat daripada ajaran Nabi palsu dari Yerusalem, Tuhan menimpakan kepada mereka pengikutnya aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak terlupakan. Ini nodanya nih. Ini aib. Ada orang yang sudah tua, usia sudah 78 tahun, dibacakan dalilnya aku tidak seorang diri. Kalau sudah dikatakan aku tidak seorang diri, berarti dia lebih dari seorang. Kalau lebih dari seorang berarti bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam, bisa pak pom-pom. Kamu sekolah di mana muridku? Siapa yang ngajarin kamu bahlul kayak begini? Ya Allah ya Karim. Anda tadi mengatakan begini, Bu. Masya Anda Allah. tadi mengatakan ada pernyataan Yesus bahwa dia dan Bapa adalah dua. Itu yang saya tagih. pernyataan Sekarang Anda Yesus, akui ini dulu. tinta merah. Ini tinta merah. Enggak sama Do. seperti yang apa yang Anda Ini ucapkan. tinta merah, Beda. Do. Beda Jikalau itu aku maknanya. Kalau menghakimi, Anda kaji itu maka beda. penghakimanku itu Beda. benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku dan Bapa bukan satu. Tetapi aku dan Bapa Berarti adalah Anda- dua. Anda tidak jadilah guru kalau begitu. Anda Anda juga berbohong. tidak bisa jadi murid saya karena Anda tidak berakal. Ya, Anda saya cocoknya jadi memang nggak mau. padale. Anda Enggak masuk ke pengen jadi hutan. murid Anda. Silakan Anda masuk ke hutan, berguru ke pom-pom. Saya tidak menerima murid yang tidak memiliki otak, apalagi akal. Anda tidak layak menjadi guru saya. Oke, karena baik. Anda tidak bisa Oke, baik. mengucapkan yang telah Baik. Anda berikan. Baik, Ya. terlepas dari pernyataan saya ingin tahu. Kalau saudara mengatakan, Bang Suma, saya datang bukan seorang diri, itu menandakan adakah orang lain yang Anda temani? Jawab, terlepas dari yang tadi. Oke, ada. Kalau Anda menanya saya ya. Ya, oke. Ada. Ada. Berarti kalau ada pernyataan Yesus, aku tidak seorang diri, berarti ada orang lain yang ditemani, betul?
Di situ konsepnya beda, Bu. Beda. Makanya saya Beda katakan konsepnya. begini, dengarkan kalimat saya, saudara, dengarkan kalimat saya. Saya belum pernah menemukan ada Kristen di dunia ini waras dalam keadaan bersamaan membahas Bible. Catat dan laporkan ke polisi. Bang Suma mengatakan itu. Belum pernah Bang Suma bertemu dengan Kristen yang pinter nih, kepala kantor, kepala dinas, atau apapun kerjanya. Pintar dia di sekolah, tapi ketika dia berhadapan dengan Biblenya sendiri, seketika itu dia menjadi orang gila, menjadi orang idiot, menjadi orang yang dongok, menjadi orang bahlul. Dan Al-Quran mengatakan mereka lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Ini yang Al-Quran saya katakan. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda sah-sah Anda, aja. itu menurut Anda, itu menurut Al-Quran. Dan faktanya memang kayak Menurut begitu. Anda sah-sah. Saya tidak percaya Al-Quran Anda, seperti Anda tidak mempercayai kitab saya. Saya Tapi tidak mempercayai kitab Anda. Alhamdulillah hari ini Al-Quran saya betul. Ketika Al-Quran saya mengatakan ulaika kal an'am balhum adal, mereka orang-orang kafir seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Coba Anda saya tanya lagi, saya Silakan, ulang. boleh. Ketika Anda berbicara nih sama saya, saudara Kevin Nirin, Anda datang dengan siapa? Sendiri ya? Saya tidak sendiri, Bang Suma. Kalau tidak seorang diri berarti sudah ada teman nih, minimal 2. Betul? Anda katakan betul. Nah, mari kita olah kembali pernyataan Yesus. Tanya nih sama saudara, Yesus berkata, dia mengatakan, sebab aku tidak seorang diri. Nah, itu satu. Kedua, Yesus sendiri mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis kesaksian 2 orang adalah sah? 2 orang nih. Yang ketiga, Yesus mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga yang bersaksi tentang diriku. Ada berapa? 2. Makanya saya katakan orang Tetapi Kristen Anda mengatakan cerdas, pintar, ada Yesus mengatakan jenius. bahwa dia dan Bapa adalah 2. Di mana kalimat itu? Itu yang saya Ini tuntut dia. dari Anda. Ini dia Anda kata mengakui kalau tidak ada ya udah begitu. Ini ada Yesus Saya mengatakan, tidak menuntut kemana-mana. ini Yesus mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2. Yang menjadi masalah, Yesus tidak pernah menyatakan aku dan Bapa adalah 2. Ini dia sudah Itu yang saya mengatakan ingin lebih tahu. daripada itu. Di dalam data selanjutnya nomor 17 dikatakan, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Kata 2 ini merujuk kepada dirinya dan bapaknya adalah 2. Ya Allah ya Karim. Masya Karena Allah. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi ketika Yesus bersaksi, sekaligus Bapa juga bersaksi. Anda mengerti itu? Anda nggak mengerti kan? Saya ulang lagi. Kalau Yesus mengatakan tidak Kecuali seorang tadi diri, ada Yesus mengatakan saya dan Bapa adalah 2 seperti yang Anda katakan. Saya akui Anda benar. Tetapi kalau dari Oke. dalil yang Anda ucapkan baik. itu tidak Mari kita mengatakan buktikan. bahwa Yesus dan Bapa adalah 2 Mari pribadi. kita buktikan bahwa pernyataan saya tidak keliru. Ketika Yesus nenen ke ibunya, apakah Bapak juga nenen? Ayo. Saya hanya bisa menjelaskan yang ada tertulis di Alkitab. Lebih dari itu tidak bisa saya Makanya jelaskan. otak itu dipakai, kan sudah aku bilang Kristen itu jenius dalam hal yang lain. Saya Tapi tidak ketika mau dia berasumsi. berhadapan dengan Bible, seketika dia lebih rendah dari monyet. Saya udah bilang gitu. Apa? Kamu ngomong Itu apa? anggapan Anda. Oh, tidak Kalau anggapan bisa, Anda tidak apapun bisa, tidak bisa. Itu fakta, itu fakta. Anda bisa mengucapkan apapun Anda sesuka mengatakan- Anda. Anda mengatakan Bapak Yesus satu. Ketika Yesus nenek. Ketika Yesus netek, apakah Bapak juga netek? Itu tidak ada tertulis. Saya nggak bisa jelaskan apa yang tidak tertulis. Nggak seperti Anda. Kalau Anda yang tidak tertulis pun Anda bisa jelaskan. Sekarang Karena saya ini seorang yang Sekarang jujur, begini, Bung. baik. Adakah di dalam kitab saudara Yesus terkutuk? Ada tertulis Yesus terkutuk. Adakah tertulis seperti itu? Jawab. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa Anda memfitnah Yesus yang terkutuk di atas tiang salib? Kalau tidak ada tertulis. Saya tidak pernah memfitnah Yesus terkutuk. Jadi Anda yang mati mengatakannya. jadi yang mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Kedua penjahat di sebelah Yesus. Yang tertulis di Galatia 3 nomor 13 itu siapa?
Yang tertulis di situ nggak ada disebutkan Yesus terkutuk, Berarti tetapi bukan- menanggung berarti- kutuk. Menanggung Loh. kutuk. Ah, Beda sekarang itu loh, Bung. oke baik. Anda Di harus mana? membedakan terkutuk sama menanggung kutuk. Oke baik. Saya jawab, saya tanya. Apakah ada tertulis Yesus menanggung kutuk? Ada. Di mana tertulis itu? Di Galatia 3 menjadi kutuk. Tunjukkan kepada Ya, saya oke. ada kata Yesus di situ. Silakan. Kamu kan beriman kepada yang tertulis. Tunjukkan di dalil kitabmu yang tertulis di situ ada Yesus. Tunjukkan. Tunjukkanlah kepadaku, wahai muridku yang pada le. Oke. Mana? Galatia 3 Nomor ayat 13. Yes. Oke. Mana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, mana di situ Yesus? Gantung Mana kata Yesus di situ mana? Di ayat. Mana? Yesus Mana kata Kristus Yesus? telah memberi supaya tidak dia Mana di situ Yesus terkutuk mana? Mana tulisan Yesus kan di tertulis ayat kan? di ayat 14-nya. Iya tertulis. Di ayat 14-nya kan Anda lihat ada kata Yesus kan. Oke. Jadi Yesus Kristus telah membuat ini. Jadi yang membuat ini adalah Yesus Kristus. Udah Di mana- jelas di- kan bahwa di situ ada Yesus. Yang mana? Saya tanya kemudian kau bawa nomor 14-nya nanti akan jungkir balik ku buat. Nomor 13-nya yang dikatakan menanggung kutuk itu mana di situ? Katanya yang tertulis. Ayo. Iya, Kristus Mana telah iya? menebus kita dari Yang kutuk saya hukum tanya Taurat Yesus. dengan jalan. Yang saya tanya Yesus bukan Kristus. Kristus itu banyak. Paulus juga disebut Kristus. Yang saya tanya Kan di ini. ayat 14-nya disebutkan Yesus Kristus. Saya tidak Kan tanya. udah jelas. Kalau di Galatia- Yang dimaksudkan di ayat Kalau di 13 Galatia itu adalah 14 Yesus itu, Kristus. Dia yang telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itu Anda akan terguling Ya. kencang nanti di situ. Ya, silahkan. Mana Tetapi di saya mana dapat di dari Galatia kesimpulan 3 nomor 14 bahwa Yesus menanggung kutuk di situ mana? Katanya kau di beriman ayat kepada yang 13 tertulis. itu kan jelas. Kan tadi Ya saya udah, katakan ini kan Yesus tidak tertulis. seorang diri. Kamu menantang saya harus tertulis sesuai dengan yang saya sebutkan. Nah, saya juga minta tertulis Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Mana tertulis Yesus di situ? Padahal Kristus itu kan Yesus. Coba Anda lihat di Alkitab dimanapun, siapakah Kristus selain Yesus? Paulus. Tidak pernah kan Yohanes Kristus, Paulus. Paulus Kristus, mana ada? Anda ngarang. Galatia 1 Ngarang Anda. Korintus 11 nomor 1. Baca original teksnya. Ayo. Kita bahas di sini aja lah, soalnya saya nggak kurang mengerti kalau original text. Saya nggak mengerti. Saya menganggap kejujuran itu adalah kecerdasan yang paling tinggi, Bu. Makanya Itulah kenapa Anda prinsip tidak mau saya. jujur terhadap kebenaran? Masuk ke original teks Saya 1 Korintus jujur. 11 nomor 1. Kalau Anda jujur, oke saya tanya. Kitab saudara aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya apa dikatakan dalam 1 Korintus 11 nomor 1? Saya tidak tahu. Nah, berarti Anda tadi mengatakan Saya Anda tidak menghargai tahu. kebenaran, Anda menghargai kejujuran. Tapi kenapa Anda nggak jujur? Ya, Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan Ginomai memites katos kago Kristus. Jadilah teladanku Jadilah teladan sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jedar. jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu Bu. bahasa Indonesia. Tadi saya Anda katanya Anda cinta kejujuran. Saya tanya apakah Anda ingin jujur? Katanya iya. Kitabmu dituliskan dalam bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Yang sekarang saya baca bahasa Indonesia. Nah, jujurlah Anda itu kalau gitu. Yang benar, Jujurlah, karena yang benar original teksnya atau terjemahannya. Ketika ada kesalahan antara terjemahan dan asli, yang mana yang benar?
Ya, nggak mungkin orang LA itu bodoh, Bu. Nggak mungkin terjemahannya salah. Kalau Anda mengatakan menganggap bodoh semua orang, itulah kesalahan terus Anda. kenapa Anda Anda menganggap revisi-revisi? semua orang bodoh, cuma Anda yang pintar. Itu kesalahan Kenapa Anda. kitab Anda direvisi dari tahun ke tahun kalau begitu? Kalau itu alasannya. Karena perkembangan bahasa kan ada. Nah, sekarang Jadi ini original bahasa teks yang ini, dulu digunakan. original teks ini berkembang tidak? Original teksnya tidak berkembang. Tidak dong. berkembang. Original Berarti harus kembali kepada original teks kan? Original teksnya ginomai memites klatos, katos, kago Kristos. Kago artinya saya juga. Setelah kata kago akan muncul kata Kristos. Artinya saya juga Kristus. Bagaimana? Saya kurang mengerti bahasa Yunani, Bu. Tapi kalau Anda bahas dengan yang mengerti bahasa Yunani, itu pasti dinyatakan bahwa dia itu menjadi pengikut Kristus. Bagaimana caranya ada kata pengikut di situ sementara di situ tidak ada kata pengikut? Nanti Bagaimana? saya kaji, saya masuk lagi kepada Anda. Oke. Saya masuk lagi ke room ini. Oke. Saya kaji dulu nanti ya. Oke, pengikut dalam bahasa Yunani apa? Itu dulu Anda pahami. Apa bahasa Yunani pengikut? Padale. Padale. Apados. Harusnya kalau di situ dikatakan saya juga pengikut Kristus, harusnya originalitasnya kago apados Kristus. Itu baru betul. Tapi tidak ada kata pengikut, tidak ada kata apados. Berarti lembaga kitab saudara menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada. Itu namanya penyesatan. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu menolong setan di dalam setan mendurhakai Tuhan. Makanya yang Anda sembah Yudas. Ya, terserah Anda mengarang bebas saja dulu. Kok jadi saya yang ngerang bebas? Dari tadi murid saya ini diajarin dari nol, gurunya yang bilang ngarang bebas. Gimana ceritanya? Oke. Sebenarnya apa Anda bilang tadi dalam bahasa Yunaninya? Pengikut Kristus? Apados itu pengikut. Apados Kristus Jadi yang baru dibacakan dikatakan tadi, apados Kristus. Coba Anda bacakan tadi original teksnya tadi. Coba Anda bacakan. Ginomai memites katos kago Kristus. Kago Kristus. Saya juga Kristus. Bukan dikatakan saya apados Kristus, tapi dikatakan kago Kristus. Kago Kristus, saya juga Kristus. Kago Kristianos. Jadi Kristianos itu Kristus. Iya. Terus Banyak kali cakap kalian berdua. ada lagi ini. Makanya disebutkan di sini di bahasa Indonesia, di situ disebutkan pengikut Kristus. Anda nggak mengerti Oh, saya pengikut enggak. Kristus? Bukan, memang dalam bahasanya mungkin. Apakah Anda bisa berbahasa Yunani? Saya nggak bisa bahasa Yunani. Tapi Begini, saya Bu. mengerti kata per kata di dalam Ya dalam udah. kitab saudara. Ya. Jadi di situ saya baca di sini adalah Kristianos. Kalau Kristianus Kristianos itu adalah Ya. pengikut Kristus. Terus kalau dikatakan Kristianus itu menjadi pengikut Kristus kemudian, lalu mana bukti kata pengikutnya di situ? Pengikut kan sudah saya katakan kepada saudara, pengikut itu apados. Mana kata apadosnya? Lalu kalau berbicara mengenai Kristus, Kristus itu bukan cuma hanya Yesus. Daud juga Kristus. Saul juga digelari Kristus. Harun juga Kristus. Salomo Di juga mana Kristus. disebutkan? Di mana disebutkan itu? Coba Anda sebutkan dalilnya. Oke. Di mana disebutkan? Satu yang seperti Raja-Raja. Anda ucapkan? 1 Raja-Raja Oke, saya 1:39. Salomo disebut Kristus. Banyak dia tidak tahu data-data. Parah, Oten. Itu karena mereka nyembah Yudas. Makanya mereka dikasih aib oleh Oke. Tuhan. Satu Raja-Raja berapa? 1 Raja-Raja 1:39. Oke, saya baca ya. 1 Raja-Raja 1:39. Oke. Imam Zadok telah membawa tabung handuk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapi Salomo.
Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Apa itu ke dalam bahasa Gimana? Ibrani? Dalam bahasa Ibrani diurapi di situ apa bahasa Ibraninya? Itu berbeda, Bung. Loh, Anda Kristus menganggap ada. semua yang diurapi, berarti Anda juga Kristus, begitu? Anda Kristus, semua yang diurapi itu Orang yang Kristus. diurapi Jadi ketika Tuhan. Anda diurapi di gereja, Anda siapapun yang diurapi di gereja itu semua Kristus. Oh Anda tidak. menganggap seperti itu. Yang diurapi Tuhan, yang diurapi Tuhan lah yang disebut Kristus. Oh kasihan. Aduh. Oh mama Anda. Oh mama Kenapa Makanya tadi saya tanya di mana. Pasti Apanya? Anda memutarbalikkan faktanya, saya pikir. Pas juga. Oke. Begitu. Jadi yang Oke. di Alkitab itu yang disebut Kristus hanya Yesus, Bung. Nggak bisa, nggak bisa. Mazmur 105 nomor 15, jangan mengusik orang yang kuurapi. Berarti banyak orang yang diurapi, bukan cuma Yesus. Berarti Kristus itu Ya, banyak. betul. Nah, Tetapi sekarang yang saya tanya, disebut Kristus hanya Yesus. Siapa bilang? Kenapa Yesus disebut Kristus? Karena Yesus itu diurapi. Kalau dia diurapi lalu disebut Kristus, maka orang yang diurapi Tuhan semuanya disebut Kristus. Oh lala, padahal Mazmur 105:15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Maksudnya, jangan kamu usik orang-orang Kristusku. Oh mama. Teman. Tapi begini, Bung. Kalau Apalagi? di dalam konteks agama Kristen, Ya. Kristus itu hanya Nah itulah Yesus. ku bilang, kalau di Kristen iya. Tapi Kristen ini bukan tolak ukur kebenaran. Jadi Kenapa? saya kan Kristen ini agama dari Barat. Yang menjadi tolak kebenaran itu adalah Bani Israelnya, kitabnya, Yesusnya. Bukan ente, bukan agama ente yang menjadi tolak ukurnya. Yesus yang menjadi tolak ukur bersama Bapa yang telah mengutus Yesus menjadi tolak ukur. Bukan kekristenan. Kristen itu penumpang gelap dari Barat. Jedor. Oke, silakan Pak Jol beli. Silakan. Semoga saudara mencerdaskan, dapatkan hidayah. Amin. Terima kasih atas narasi liar saudara. Boleh Anda mengatakan Oke, silakan Pak Jol narasinya, beli. tapi selama Anda makan nasi, tahu, dan tempe, pasti akan ada sisi di dalam sanubari Anda yang paling terdalam membenarkan apa yang saya sampaikan. Tidak ada paksaan. Yang penting tugas saya sudah selesai, mengingatkan, menyampaikan. Silakan. Yang lain. Boleh saya berbicara? Boleh. Pakai mulut tapi ya. Bukan di mulut, tapi di bibir. Oke, di bibir. Goyangkan lidah tapinya. Kalau digoyangkan lidah itu lain apanya, positifnya. Oh ya sudah, ngomonglah, bicaralah apa yang Anda ingin sampaikan. Saya menyampaikan dalam hidup ini, apa yang kalian cari dalam hidup ini? Keselamatan. Anda sudah mengatakan keselamatan. Apakah Anda itu sudah percaya dengan keselamatan? Yang percaya kepada keselamatan, iya. Kenapa Anda membunyikan suara gagak? Anda itu mau mendatangkan hujan? Ini lawannya Bunda Rahma ini. Itu namanya kebenaran, ternyata kesalahan terus. Ini namanya Bu Cili. Cili itu binatang kecil yang nakal. Ya. Gak usah kalian berbicara kayak gitu, nggak ada untungnya. Anggaplah ini iklan, ya. Apakah iklan ini harus dibayar? Iya. Saya mau tanya kepada jual beli. Ya. Kamu sudah sunat? Mengapa Anda mengatakan begitu? Karena di sini bau daro. Sampai di sini bau sagu ku cium. Bau batok. Bau apa? Bau sagu. Bau sagu. Anda itu salah mencium.
Enggak, saya tanya Anda sudah sunat atau belum? Menurut Anda? Belum, karena masih bau sagu. Oh, berarti Anda itu masih 0 bagi saya. Bagus. Anda sudah sunat atau tidak? Menurut Anda? Tadi kan sudah aku bilang, belum. Kalau menurut Anda belum, Anda itu harus lebih mendalam sifat manusia. Jadi yang sebenarnya Anda sudah sunat? Menurut Anda? Menurut Anda? Menurut Abang juga? Jadi betul jangan ya. Saya mengatakan belum. Kalau menurut saudara? Kalau Abang mengatakan saya itu belum, Abang itu perlu lebih dijiwain hidup kemanusiaan. Udah minum ballo ini. Tidak, memang begitu dia. Goyang pada saat ada gempa. Ada gempa baru dia tenang. Gak usah Bang berbicara gempa. Ketika ada gempa, Abang itu mengucapkan sadat Abang. Gitu. Iya. Abang Cicilan itu motor kemarin sudah dibayar, Bang. Hah? Cicilan motor yang ditagih kemarin itu sudah dibayar. Sepeda, ada motornya sepeda ke sini. Sepeda. Mengapa Abang berbicara begitu? Ya karena tetangga bilang saudara belum bayar. Makanya saudara stres bikin akun namanya jual beli. Karena motor yang belum lunas mau dijual. Mengapa Abang itu Bisa tahu semua itu. tetangga? Ya karena tetangga yang ngomong. Dari mana Abang tahu seorang tetangga mengatakan begitu? Ya, Mana tetangga yang mengatakan itu? Itu si Marta ngomong sama saya, Bang Suma, si jual beli itu belum ini bayar cicilan motor. Ini Marta ya, si bom. Si Marta itu namanya beribu berapa nama yang dia pakai? Itu si Marta, adiknya Lucy, Lucifer. tetangganya Bom. Anda itu berbicara dengan asumsi Anda. Loh, kok jadi asumsi saya sih? Penopoannya malas buku minta. Mana kebenaran itu? Coba kau ngomong sama kebenaran dulu tuh. Ngomong sama kebenaran dulu. Perkenalkan diri dulu sama beliau. Sama Itu loh, kebenaran beliau. masa dia samakan Kristus dengan Tuhan. Kristus adalah Tuhan katanya. Coba Oh, kasih tahu dia. kita dengarkan dulu perkataan dia. Tanyalah. Coba panggil dia. Lanjutkan kebenaran perkataan. Saya bilang bahwa Yesus itu adalah Kristus. Si Juma bilang bahwa Kristus itu Nah, bukan itu. Tadi kau bilang Kristus dan Tuhan sama. Iya, saya berkata, apakah Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat? Karena dengan kata lain, Kristus adalah juru selamat, bukan? Bukan itu. Bukan itu. Nah, yang mana? Yang mana? Kristus Anda coba itu, sebutkan dulu. apakah Kristus dengan Tuhan itu sama? Maksud Anda apanya? Artinya? Iya, artinya. Ya, artinya Jawaban- beda lah. Satu juru selamat, satu Tuhan. Oke. Baik. Jawaban Anda itu diam sudah dulu. nggak masuk akal. Oke, Bang. kalau tidak sama, Yesus itu Kristus, Yesus itu Tuhan. Yang mana yang benar? Katanya tidak sama, Yesus Kristus dengan Tuhan tidak sama. Nah, Udah. sekarang saya tanya, Udahlah. Yesus Makan itu obat dulu, Kristus. makan obat. Makan Turun obat, dulu, makan obat. Yesus itu Kristus atau Yesus itu Tuhan, bro? Katanya nggak sama. Yang mana? Yang benar? Lanjut, Langsung kan Lanjut, Udah, lanjut, tadi Bang. udah dijawab itu. Jawab dulu. Kristus dengan Tuhan beda. Kenapa dibuang abang itu tadi? Taruh dulu. Jual beli tadi kenapa di-kick? Nggak di-kick, dia turun. Katanya Kristus dengan Tuhan beda. Nah sekarang Yesus ini Kristus atau Yesus Tuhan? Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Anda dengar? Katanya Kristus dan Tuhan beda. Beda artinya, tapi bisa nggak satu oknumnya? Kan bisa.
Bagaimana bisa? Bagaimana beda kok? Apa arti Kristus? Dari tadi udah dijelaskan, balik lagi. Kristus Tadi itu kan Anda diurapi. dengar apa arti Kristus. Kristus itu diurapi. Nah, sekarang siapa yang mengurapi Yesus? Bingung. Bukan bingung, pertanyaan itu aja. Iya, siapa yang mengurapi Yesus? Beginilah, tak dari tadi Anda kan sudah menanya tentang kitab. Padahal Boleh sederhana nggak loh. saya bertanya sekali tentang Al-Quran Anda? Malah sederhana sekali. Nggak boleh. Kenapa nggak mau dijawab? Nggak boleh. Saya bertanya. Jawab dulu Nggak itu. boleh saya tanya Siapa- satu Al-Quran Anda. Siapa yang mengurapi Saya udah Yesus? berkali-kali loh menjawab. Iya, siapa yang mengurapi Yesus terakhir ini? Satu Jangan pertanyaan disiksa aja Bang Andi. kepada Al-Quran. Jangan disiksa. Bukan disiksa, bukan disiksa. Saya mau tanya, siapa Kasihan. yang mengurapi Yesus? Kok disiksa? Jangan Anda disiksa. tersiksa melihat Al-Quran Anda sendiri ya. Siapa yang mengurapi Jangan Yesus? disiksa Bang Andi. Ayo jawab dulu, siapa yang mengurapi Yesus? Saya sama saudara-saudara. Kenapa Anda takut terhadap Al-Quran Anda? Ya, siapa yang mengurapi Yesus? Ulaika kal an'am bal hum Anda adall. takut. Silakan Kenapa Anda sih? bertanya. Silakan. Oke, Saya kasih tanya ya. Anda bertanya Oke. 4 juta pertanyaan. Silakan. Oke, satu aja. Di Al-Hadid 3. Oke. Ya. Jadi di situ Anda bacakanlah. Siapakah maksudnya di situ? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin. Dan dialah maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang Anda pertanyakan? Siapakah yang berfirman di sini? Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Oke. Jadi kalau dia yang berfirman, dia mengatakan di situ dialah. Jadi siapakah yang awal itu? Allah subhanahu wa ta'ala yang awal. Bukankah seharusnya dia berkata, akulah yang awal, yang akhir, yang zahir. Kenapa dialah? Karena Allah menyatakan dirinya sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan bertanya ke situ. Kenapa di Itu ayat jawabannya. Itu jawabannya nggak nyambung jawaban saudara. Ya, karena Anda yang tidak sanggup kemudian menerima jawaban saya. Bukan saya tidak sanggup. Jawaban Terus Anda nggak apa? masuk. Kenapa nggak masuk? Terus, iya. Di sini yang Anda katakan yang berfirman itu adalah Allah. Yes. Dan dia mengatakan dialah yang awal. Kalau Ya. saya yang berfirman di dalam suatu buku, kalau saya yang menulis, saya pasti mengatakan sayalah begitu, bukan dialah. Kalau dia menyatakan ini adalah pihak ketiga atau pihak yang lain, bukan saya. Gitu. Jadi artinya konsekuensinya di sini ada dua. Kalau Anda mengatakan di sini adalah Allah, dialah yang awal adalah berarti kan Gitu ya. Jadi maksud saudara, konsekuensinya seperti itu. Makanya Anda dari tadi ngawur mengartikan Alkitab. Al-Quran Anda sendiri Anda nggak mengerti gitu. oh gitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya Bang Suma mengatakan nih, Ya. kepada saya bercerita nih kepada staf saya kan, saya bercerita kepada staf saya, anak-anak saya itu memanggil saya panggilan abah kan. Saya lagi menceritakan kemudian tentang anak-anak saya. Lalu kemudian saya mengatakan kepada staf saya, semoga mereka itu bisa taat kepada abahnya. Itu mengatakan abahnya itu merujuk kepada siapa? Itu beda abahnya. Ini kan bukan abahnya. Ini dialah, dia menceritakan dirinya. Kok dia memakai kata ganti dia? Anda membuat analogi yang nggak nyambung gitu loh. Anda suka-suka Anda aja membuat analogi, padahal nggak nyambung. Saya tanya kepada saudara, ini berbicara mengenai
Ya, kata sandang yang merujuk kepada satu oknum itu sendiri. Analoginya Sabar. Saya yang menganalogikan kepada Anda. Saya sedang menggunakan kata sandang yang bukan merujuk kepada saya langsung, tapi menembak kepada saya langsung. Saya berbicara kepada staf saya, berbicara tentang diri saya terkait dengan tanggapan kemudian panggilan anak-anak saya kepada saya. Maka saya mengatakan, semoga abahnya bisa memberikan yang terbaik kepada mereka, atau semoga mereka bisa menghargai apa yang menjadi pemberian abahnya. Kira-kira yang dimaksud abahnya di situ siapa? Saya sendiri atau bapak orang lain? Ya, nggak sama itu, bro. Kok nggak sama? Makanya kamu belajar ilmu balaghah. berbeda. Kamu belajar ilmu balaghah dalam bahasa Arab supaya Anda paham yang dimaksud di situ. Begini. Ini mirip dengan kata-kata yang di Wahyu 22 ayat 13. Di mana Yesus menyatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, di sini kan jelas Yesus mengatakan akulah. Kalau di sini dialah. Berarti bukan kalau dia yang berfirman ini adalah Allah. Kalau saya lihat ini dialah. Berarti bukan dia. Gitu ya. Ya, konsekuensinya saya seperti itu. Nah, kalau dia mengatakan bahwasanya dia yang ada di surga, itu bicara Yesus atau bukan? Ketika Yesus berkatakan, ya Yesus kan selalu mengatakan dia yang ada di surga. Dia itu siapa? Dia itu Bapa. Nah, berarti kenapa dia mengatakan dia? Nah, berarti bukan dia. Nah, itu pintar. Berarti Yesus bukan Bapa kan? Bukan nggak? kesih. Ya. Ini siapa yang berfirman? Saya Allah Akbar. Yang gini. Anda Oke, membahas kamu kita. kena kan? Kamu kena kan? Anda Ketika anti Yesus sekali mengatakan, terhadap Al-Quran Anda. dengar dulu. Oh, karena. Dia yang mengutus aku. Berarti bukan Yesus kan? Dengar dulu sebelum masuk ke Al-Quran. Ketika Yesus mengatakan dia yang telah mengutus aku, berarti itu bukan Yesus kan? Iya kan? Anda anti terhadap Al-Quran Anda. Nggak, Anti terhadap Al-Quran Anda. Saya cuma ingin tahu ketika Tadi Yesus kita sudah mengatakan bahas ini loh. dialah yang telah Jadi- mengutus aku, berarti Yesus bukan dia kan? Akulah dia, karena ada disebutkan Yesus Nah, itu. bagaimana Akulah mungkin dia. Anda bisa bertanya tentang Akulah Al-Quran? dia. Bagaimana mungkin Anda bisa bertanya tentang Al-Quran sementara Yesus yang manusia, sementara dia yang bukan manusia? Anda menyamakan ketika Yesus mengatakan aku adalah dia. Bagaimana bisa Anda masuk dalam otak Anda itu? Aku adalah dia. Dia itu berbicara Anda oknum selalu lain. lari dari Al-Quran. Enggak. Baru satu pertanyaan loh. Enggak. Tadi di Kenapa awal Anda saya lari? mengatakan saya Jawab tidak dulu mungkin. ini, nanti kita kalau kita Saya bahas kalau tidak tidak, ya mungkin silakan. memberikan jagung kepada anak bayi. Anda bertanya tajam kepada Al-Quran. Anda bertanya tajam kepada Al-Quran, tetapi Anda memahami akulah dia itu adalah satu oknum. Sementara oknum ini adalah oknum yang berbeda. Anda katakan satu. Coba. Sudahlah aku dan dia adalah beda, kata sandangnya. Kemudian aku dan dia ini, aku manusia, dia adalah roh. Anda katakan tetap aja dia adalah sama. Nah, inilah yang saya katakan, tidak mungkin dalam keadaan yang bersamaan Kristen bahas Bible itu waras. Nanti dia waras kalau bahas Al-Quran. Bahas Bible gila lagi dia tuh. Aku adalah dia, adalah oknum yang sama, kata dia. Di situ ada kata aku, di situ ada kata dia, tapi dia mengatakan itu adalah satu oknum. Itu gila kan? Nah, tapi giliran bertanya Al-Quran, waras seketika dia. Jadi waras. Anda gak bisa Kenapa menjawabnya. dia jadi waras? Karena Al-Quran membawa orang itu menjadi waras. Oke, sadari itu. Kembali ke dalam Al-Quran. Kembali Ya, ke Al-Quran. jadi- Kembali. ya, oke, Nah, silakan, ini Anda kembali kepada zona waras. Oke. Al-Quran mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi ketika Allah menceritakan tentang dirinya, kadang dia mengatakan kata dia, kadang dia mengatakan katanya, kadang dia mengatakan kata kami, kadang dia mengatakan kata aku.
pada saat dia menceritakan dirinya adalah aku, di situ Allah sedang memerintahkan kemudian makhluknya untuk menyembah dirinya. Makanya Al-Quran tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Tidak pernah dia mengatakan sembahlah kami. Selalu dia mengatakan sembahlah aku. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu. Dan kami, tuh ada kata kami, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jadi semua kata dia, semua katanya, semua kata kami ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan, apa kata Tuhan? Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Annahu, bahwa sesungguhnya dia, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Tidak pernah dia mengatakan sembahlah kami. Makanya di Islam itu, bro, ketika berbicara mengenai Al-Quran, ada yang disebut ilmu nahwu, ada yang disebut ilmu saraf, ada yang disebut ilmu balaghah, ada yang disebut ilmu ma'ani. Tidak bisa orang memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan. Makanya dikatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi narasi yang dibangun oleh Allah, huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Nah, dia sedang berbicara tentang dirinya tuh. Dia sedang berbicara tentang dirinya. Sama ketika orang bercerita kepada saya, Om, sini Om. Ya, kenapa? Nah, itu teman saya namanya si Fulan. Kenapa? Bapaknya itu guru bela diri. Dia tinggalnya di dekat terminal. Katanya tinggi besar dan seterusnya. Tangannya benjol-benjol tuh. Tinggi besar, ganteng, orang-orang memanggilnya Bang Suma. Kalau di tempat latihannya disebut kemudian dengan panggilan sensei. Nah, lalu saya mengatakan, dialah satu-satunya pengajar yang ada di sana. Nah, boleh enggak saya mengatakan begitu? Boleh. Walaupun saya yang dimaksud di situ adalah saya sendiri, boleh. Kenapa? Karena oknum yang sedang bercerita tentang saya ini tidak sedang ingin mengetahui siapa orang tersebut. Maka saya mengatakan, dialah satu-satunya guru yang menyatakan itu di tempat itu. Besok hari ketika dia datang mencari siapa dia, baru saya mengatakan aku. Makanya dikatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kata kami, katanya, kata dia, itu semua merujuk kepada aku. Maka dikatakan, la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Nah, ini materi ini bisa dipahami oleh umat Islam karena mereka belajar Al-Quran. Saudara hanya melihat terjemahan sehingga Anda tidak bisa masuk sampai ke sana. Begitu, Bu. Oke, sudah. Bisa saya ada lagi bicara? Oke, saya bicara ya. Ya. Jadi Anda menuduh saya menjadi gila ketika membaca Alkitab karena di Alkitab ada mengatakan, Jangan bilang Alkitab. Alkitab itu artinya satu buku, satu kitab. Sementara kitab kan bukan satu, tapi 14.400.500.700. Jadi Biblos, di situ artinya buku-buku. ketika Yesus menyatakan akulah dia, Anda menuduh saya gila. Iya dong. Oke, ya. Mau tahu Dan jawabannya? ketika, ya tunggu dulu, saya ngomong dulu, Bung. Jangan Anda terus. Anda tadi udah ngomong 1 jam. Saya 1 menit aja. Iya, silakan. Jadi ketika di Al-Quran menyatakan dialah yang awal, Anda mengatakan itu kata ganti aku. Sebenarnya kalau diperhatikan dari sini, Anda jauh lebih gila. Mana ada orang yang menyatakan dirinya dengan mengatakan dia. Tadi saya mengatakan Tapi Anda diriku di dia. sini mengerti Tadi bahwa saya ini mengatakan mengatakan diriku dia. aku begitu. Tadi aku menyatakan diriku dengan sebutan dia. Tetapi konsep yang Anda jelaskan tadi sangat berbeda dengan Al-Quran ini. Karena kondisinya Tuhan. berbeda. Al-Quran Ini ini, Tuhan. bukankah tujuan Al-Quran adalah Tuhan Anda bertujuan memperkenalkan dirinya kepada umatnya?
Iya, kan dikatakan tidak ada Ya Tuhan udah, selain aku. jadi kenapa dia La memakai kata dia? ilaha illa. Dengarkan. Tuhan mengatakan huwal awwalu. Dialah yang maha awal. Ini Tuhan yang mengatakan itu. Saya sedang menjelaskan diriku kepada Coba murid-murid Anda peladiri saya. bandingkan. Dengarkan. Saya sedang menjelaskan diri saya sebagai master di aliran perguruan saya. Saya mengatakan, satu-satunya yang menguasai ilmu yang ditanamkan kemudian guru kita Ambo Jeta hanya dia. Tak ada kemudian di antara sesepuh yang ada di sini yang menguasai itu kecuali dia. Dia yang menyandang dan 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya orang sudah paham. Dia yang dimaksud di sini adalah Bang Suma itu sendiri. Cuman oleh karena saya tidak sedang ingin menyatakan kesombongan itu kepada muridku, maka saya mengatakan dia. Makanya Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 8:28, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau kamu sudah meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Sementara Dia Hosea itu 11 nomor Tuhan, 9, Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 Udah, nomor nggak 19. usah lari dulu ke situ. Bilangan Kita udah 23 bahas nomor Alkitab 19, berjam-jam. Tuhan bukan anak manusia dan bukan anak manusia. Sementara Yesus mengatakan, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus anak manusia. Sedangkan Tuhan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus mengaku sendiri, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak si tukang kayu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Bukan pertanyaan. Lalu? Mengatakan kepada saudara begini. Kalau di Alkitab sendiri kan jelas, seperti di Wahyu tadi saya katakan, ketika Yesus ingin memperkenalkan dirinya, dia langsung berkata, akulah Alfa dan Omega. Ini mirip sebenarnya bahasanya ya, dengan Al-Hadid 3 tadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kita bandingkan dengan Al-Hadid 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang Zohir. Yang Zohir artinya apa, saudara? Oke. Di situ Yang Zohir artinya apa? yang di situ bukan Zohir, Bung. Di situ ada alif lam. Ya. Az-Zohir. Kena Ya, kau kan? apa artinya itu Zahir? Ya, apa Zahir artinya itu? nampak. Zahir itu nampak. Ya, oke. Zahir Nampak, itu nampak, oke. nyata. Az-Zahir maha nampak, maha nyata. Beda nyata Ya. dengan maha nyata. Beda kuasa dengan maha kuasa. Paham ente? Ya. Paham? Ya, oke, paham. Sekarang Paham, gini. paham, oke. Sekarang Tunggu begini. dulu, biar saya bacakan dulu. Anda Saya terus ngomong. Saya Oke, jelaskan silakan, dulu. silakan. Saya jelaskan Silakan, dulu. ya, jelaskan. Ketika Anda mengutip kitab Wahyu yang adalah kitab mimpi itu, di situ Yesus mengatakan apa? Akulah A dan akulah O. A itu adalah alfabet bahasa Yunani. A apa artinya A? Ya. Apa artinya A? Itu biasa disebut dengan awalan. Ya. Awal. Menggantikan kata awal. Kenapa bisa Anda Udah, mengatakan? nggak usah bahas ke situ dulu. Nggak boleh, Nggak usah bahas ke situ dulu. nggak boleh. Nggak usah bahas ke situ Nggak dulu. boleh. Saya kajian ini kan nampak Anda bilang. Apakah Nggak boleh. Allah Anda Nggak- itu nampak? Nggak boleh. Loh, bukan nampak, Nggak tapi boleh. maha nampak. Bukan nampak, Iya, tapi maha kalau nampak nampak. aja udah terlihat ya kan, maha nampak. Jadi Oke. kalau udah maha nampak, tidak nampak Oke. lagi gitu maksud Anda? Oke, baik. Sekarang saya tanya. Apakah menurut saudara Indonesia ini nyata? Ya jelas dong, nyata. Oke, bisa Anda Ada tunjukkan negaranya, Indonesia ada kepada rakyatnya. saya? Bisa Anda tunjukkan Indonesia kepada saya? Bisa. Coba tunjukkan Indonesia kepada saya. Indonesia itu adalah kesatuan dari Ya, itu penjelasan pulau-pulau yang dari saya Sabang sampai minta. Merauke. Itu penjelasan yang saya minta. Nyatakan, perlihatkan kepada saya Indonesia itu. Ya, tanah yang Anda injak sekarang itu masuk Tanah Indonesia. yang saya injak, saya bisa menapaki penglihatan saya paling 100, 200, 300 atau 1 meter ke depan.
Saya tidak bisa memperlihatkan massa yang lebih besar. Saya kasih penjelasan kepada saudara Bung. Semakin besar sebuah massa, maka semakin tidak bisa nampak oleh kita. Kita tinggal dalam sebuah rumah. Begitu kita masuk ke dalam sebuah rumah, masuk ke dalam sebuah kamar, kita tak mampu kemudian mengurai isi luasnya kamar. Begitu kita masuk ke dalam rumah, kita tidak mampu mempertontonkan seisi rumah. Ketika kita masuk dalam sebuah desa, kita tidak mampu mempertontonkan sebuah desa. Ketika kita masuk dalam sebuah kecamatan, kita tidak bisa kemudian mempertontonkan satu kecamatan. Ketika kita masuk dalam sebuah provinsi, kita tidak mampu kemudian mempertontonkan satu pulau. Ketika kita masuk dalam suatu negara, kita tidak mampu menunjukkan satu negara. Ketika ada kita di atas muka bumi, kita tidak bisa mempertontonkan bumi itu seperti apa. Semakin besar satu massa, semakin tidak mampu kita kemudian menjelaskan. Itulah bukti bahwa Allah itu nyata. Karena Allah itu maha besar, semakin saking besarnya sehingga manusia tak mampu melihatnya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Fussilat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adanya alam semesta ini. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Seperti Anda melihat jejak ular atau jejak hewan. Walaupun hewannya tidak Anda lihat, tapi Anda melihat jejaknya, itu membuktikan bahwa hewan itu ada. Kenapa? Karena dia meninggalkan jejak. Alam semesta ini adalah jejak adanya Allah. Anda manusia tidak mampu menciptakan gigi Anda, tidak mampu menciptakan lidah Anda, tapi seketika ada. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Itulah bukti keberadaan Allah itu Az-Zahir. Nyata. Anda tidur, Oke. Anda tidak bisa membuat jantung Anda berdetak sendiri. Oke? Kenapa bisa jantung Anda kemudian bisa berdetak ketika Anda tidur? Karena Allah itu maha nyata di dalam kehidupan kita selaku manusia. Siapa yang menjadikan siang dan malam? Presiden? Bukan. PBB? Bukan. Negara ini? Bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bukti bahwa Allah itu maha zahir, maha nyata, maha nampak. Hanya orang-orang yang buta hatinya yang tidak melihat akan keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat, silakan. Bukan pertanyaan, saya yang mengatakan begini. Silakan. Pertama, Anda yang waras itu mengatakan, kata ganti dia menjadi aku. Itu yang pertama. Lah, aku adalah dia. Yang kedua, ya, Anda mengatakan Anda waras dengan Yes. menggantikan dia menjadi aku. Oke, Betul. memang Anda waras kalau seperti itu. Iya, betul. Oke, yang kedua, Anda mengatakan zahir itu, zahir sebenarnya kata lainnya adalah juga lahir. Betul nggak? Lahir itu nampak, ada. Wujud. Zahir juga bisa disebut dengan Yes, lahir. nah sekarang apa bahasa Oke, Arabnya jadi di situ? tunggu dulu. Bahasa Saya masih ngomong, Arabnya saudara. apa? Hei, bahasa Arabnya apa? Zahir. Anda selalu berlindung ke arah bahasa Arab. Kitabku Original bahasa text. Dengarkan Arab, dulu penjelasan Tuyul. saya. Kitabku bahasa Jelaskan, Arab. dengarkan dulu. Kitabku bahasa Anda anti Arab. sekali. Tidak seperti sebenarnya Anda, takut kitab sekali Anda saya bahasa berbicara. Yunani. Bukan. Kitab Anda bahasa Yunani, Bukan, Anda jadi sembunyi. biarkan dulu saya berbicara sebentar. Diam, di mute dulu, Biarkan. di mute dulu. Host, di mute dulu, monyet Kenapa ini. Anda takut? Monyet, diam. Diam. Anda takut ya? Anda alergi Takut. kepada original teks kitab saudara. Saya tidak. Saya tidak harus alergi. kembali. Kenapa Anda tidak mau menggunakan bahasa Yunani? Karena saya tidak mengerti. Ya, itu makanya Anda dibilang alergi. Kalau Anda itu Bukan waras, alergi. kalau Beda Anda itu, itu alergi dengan tidak waras, kalau mengerti. Anda waras supaya Anda tahu bahwa kitab itu yang Anda pegang itu sudah benar, harus Anda pelajari aslinya. Nah sekarang Anda mencoba menyerang Ya, kitab saya dengan oke. terjemahan. Saya tidak menyerang loh. Saya bilang saya menyerang. menyatakan kepada saudara dengan menggunakan original teksnya. Anda mengatakan kata zahir, zahir lahir, oke. Tapi kitab saya tidak mengatakan zahir. Kitab saya mengatakan az-zahiru. Kitab saya mengatakan az-zahiru. Apa arti az-zahiru? Maha zahir.
beda dengan lahir, beda dengan zahir. Kalau zahir kita ini manusia, Yesus itu zahir. Tapi kalau Tuhan saya bukan zahir, tapi az-zahiru. Apa az-zahiru itu? Yang saya jelaskan tadi. Bukti keberadaan Allah itu ada karena adanya ciptaannya. Kalau Berarti tidak ada terjemahan ini salah ya. kalau tidak ada Allah, tidak ada pencipta, tidak ada sang mengadakan, maka tidak ada yang diadakan. Karena ada yang diadakan berarti ada yang mengadakan. Makanya dikatakan az-zahiru, karena dia adalah bacaan Quran maka dibaca huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Oke? Ya, oke. Nah, mana kata yang Berarti di sini? terjemahannya ini salah ya. Tidak salah, Bung. Tidak salah. Ini ada kata Anda yang. gila ya. Ini ada Anda kata gila. yang. Ini ada kata yang nih. Yang ini yang. Yang zahir Oke. ya. Ah, Yang zahir. mana kata yang di sini? Di dalam kata wazahiru ini mana kata yang di situ? Ada kata yang. Jadi itulah saya bertanya kepada Anda. Berarti terjemahan Makanya salah saya dong. ajarin, makanya dengarkan saya. Kata yang di sini maknanya yang maha zahir. Apa buktinya? Ya. Adanya alif lam sebelum kata huruf za dan juga kata alif, lalu kemudian kata ha dan juga kata ra. Ini Saya susah tidak nih. membantah Anda. Saya tidak membantah Ini Anda. susah karena Saya ini hanya mengatakan, materi kalau yang Anda internal. katakan benar, Hanya berarti orang-orang terjemahan yang ini salah. berakal yang bisa sampai ke sini. Ente tak Iya, saya berakal. tahu. Makanya Oke. saya bertanya, ketika Anda mengatakan yang maha zahir, berarti ini salah dong. Ini yang zahir di sini. Ini orang Islam ketika membaca dalil ini mereka membaca Anda nggak original mengerti. teksnya. Iya. Jadi maksud saya begini, Anda mengatakan yang di sini yang maha zahir kan? Iya betul. Yang maha zahir. Ya, Yes. oke. Berarti ini yang salah dong. Anda yang benar kan? Kenapa ada salah? Iya, karena Anda ucapkan dengan yang tertulis di sini itu berbeda. Berarti ada yang Wazahiru. salah. Tidak Ya. ada yang salah di sini. Ini salah menurut Ya Anda enggak, kan? maksud saya terjemahan ini salah dong. Tidak salah. Yang zahir. Ya. Eh. Kalau yang zahir kan bukan yang maha zahir berarti kan? Ini kalau umat Islam yang memahaminya, itu artinya yang maha zahir. Karena mereka akan memahami terjemahan dengan sentera. Orang Islam ketika membaca terjemahan yang zahir, oh berarti Tuhan kita ini adalah zahir. Berarti dia lahir, ada. Ada umat Islam gitu, Berarti kalau Tuhannya lahir. kalau Ada. tertulis seperti itu di Al-Quran Anda mau apa? Itulah makanya saya katakan kami umat Islam ini orang terpelajar tentang kitab kami. Tidak ada umat Iya. Islam yang memahami yang zahir sama dengan yang lahir, lalu kemudian mereka mencari Tuhan mereka, lalu mereka menuhankan manusia yang lahir kayak ente. Gak ada. Makanya Iya, umat justru- Islam itu tidak bisa meninggalkan original teksnya. Iya betul, saya nggak menyangkal Anda. Saya hanya bertanya, kalau penjelasan Anda benar, berarti ini salah. Itu Tidak aja. ada yang salah. Ini sudah benar. Jadi kok penjelasan Anda berbeda dengan yang tertulis? Ini Yang mana tertulis yang benar? yang zahir, artinya mewakili kata az-zahiru. Ya. Jadi Terus terjemahannya apa itu? Apa artinya? ini sudah benar ini yang zahir. Ya udah, kalau udah benar artinya yang seperti ini dong. Nah, Ya terus kan? apa? Terus apa yang Anda pahami Ya. tentang kata yang zahir ini? Apa yang Anda pahami? Yang zahir lahir. Nah, Anda yang salah, bukan terjemahan yang salah. Jadi arti kata zahir itu apa? Coba Anda search di Google. Apa Ya. arti kata zahir? Oke, nah sekarang apakah umat Islam memahami seperti pemahaman Anda terhadap Al-Quran? Saya tidak tahu. Nah, makanya Anda ingin menguliti kitabnya orang tanpa Anda Saya nggak mendasari diri. meneliti loh. Ini apa yang Saya Anda lakukan? hanya Sekarang membaca apa yang sesuai Anda? yang tertulis. Itulah yang dimaksud menguliti. Anda menggunakan barometer otak Anda yang otak padalle itu untuk memahami kitabnya umat Islam. Susah. Jadi bagaimana ketika Anda menggunakan otak Anda yang sekeng itu memahami Alkitab? Lah, karena orang Kristen pun memahami kitab itu dengan salah.
Anda berani menyatakan bahwa salah, saya memahami Alkitab saya dengan salah. Bagaimana dengan Alkitab, dengan Al-Quran yang Anda jelas-jelas Anda baca, Kalau Anda begitu coba menyatakan bacakan berbeda dengan original keterangan teksnya. Anda. Coba Anda bacakan original teksnya pada saya. Al-Quran saya. Original Coba. teks apa? Bacaan Saya baca. tidak bisa. Anda Saya nggak bisa. bisa. Berarti Saya antara nggak bisa. ente dengan saya berbeda. Saya bisa baca bahasa Yunani. Saya bisa baca bahasa Indonesia. Saya Oke. bisa memahami kemudian dari ayat, dari data ke data. Sementara Anda Ya. memahami kitab saya, apa dasar Anda memahami? Apa ilmu yang Itulah Anda maka saya gunakan? sebut karena saya begitu bodohnya, saya bertanya kepada Anda. Ya. Penjelasan Anda dengan yang tertulis di sini berbeda. Yang mana yang betul? Itu yang saya tanyakan. Yang saya katakan original teksnya sudah betul. Iya, Kemudian terjemahannya juga sudah betul. betul. Yang Jadi salah kalau saya otak lihat Anda yang zahir, sefrek kenapa? padalek. Kenapa Tidak Anda lebih bilang otak panjang saya salah? daripada karena sandaran Anda ketika menerjemahkan Al-Quran, Anda melepaskan original teks. Ketika Anda membaca terjemahan, Anda melepaskan konteks original teks. Itu kesalahan fatal Anda. Enggak, saya enggak menilai Al-Quran seperti apa. Saya hanya bertanya kepada saudara, yang saya mana sudah yang betul menjelaskan. penjelasan Anda atau yang Oke. tertulis. Saya sudah menjelaskan. Nggak mungkin dua-duanya Sekarang betul, kan? Sekarang begini. Anda membaca dua kata di situ, yang zahir. Ya, betul. Nah, apakah Anda memahami asal kata dari terjemahan ini? Tidak. Saya memahaminya, kata zahir itu ya lahir. Iya. Itu pemahaman Nampak, Anda. nyata. Itu pemahaman Anda dari perspektif bahasa Indonesia atau bahasa Quran? Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Sedangkan terjemahan yang Anda baca ini terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran? Terjemahan bahasa Arab di Ya, Al-Quran. bagus. Pintar ente. Berarti Iya, Anda betul. tidak bisa menilai apa yang tertuang di terjemahan ini dengan konteks bahasa Indonesia. Anda harus menilai terjemahan yang ada di sini dengan konteks kandungan Al-Quran. Betul yang Anda Betul, bilang. betul Anda Tetapi bilang. ini kan Betul Anda terjemahannya sudah bisa dinilai dong dengan bahasa Indonesia, kecuali bahasa Arabnya. Saya Oke. tidak boleh menilainya dengan Saya bahasa ulang Indonesia. lagi. Kalau Saya ulang terjemahannya lagi. apa Saya dasar ulang Anda? lagi. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Terjemahan yang Anda pahami, dua kata yang Anda pahami, yang zahir, apakah itu berasal dari pendalaman materi terhadap original teks Al-Quran? Atau dua kata yang zahir ini hanya semata-mata ilmu remah-remah yang Anda punya yang hanya bisa bahasa Indonesia? Jawab saya. Ya, itu tertulis di Al-Quran kan, jadi itu yang saya lihat. Gitu. Iya, yang kamu lihat itu dua kata yang zahir. Itu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, penglihatanmu melihat dua kata ini, terus kamu maknai dengan pemahaman bahasa Indonesia yang saya terbatas itu, atau kau maknai dua kata ini dengan pendalaman materi original teks Al-Quran? Jawab. Begini, Anda melihat di sini yang zahir dan yang batin. Artinya zahir menerangkan bahwa kalau saya lihat di sini bisa dilihat, sedangkan yang batin itu yang tidak bisa dilihat. Artinya di sini Sekarang pertanyaan menerangkan dua saya, sifat, yang dengarkan zahir dan yang batin. pertanyaan Kenapa di sini saya. disebut yang zahir dan yang batin? Dengarkan pertanyaan saya, wahai mulut lebar otak kecil. Pemahamanmu terhadap yang batin dan yang zahir ini pendalaman bahasa Indonesia saja, atau pendalamanmu terhadap implementasi karakter bahasa Arab yang ada di Al-Quran? Kalau saya melihat di sini, zahir itu menerangkan Saya yang tidak batin. tanya Jadi itu. Penyembah Yuda, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, pendalamanmu, penangkapanmu terhadap dua kata atau empat kata yang zahir dan yang batin ini, pemahaman berdasarkan tafsiranmu, berdasarkan terjemahan murni bahasa Indonesia, atau kamu mengawalinya dengan pendalaman materi terhadap original teks Al-Quran? Jawab. Modal terjemahan atau pendalaman balaghah terhadap kata waz-zahiru wal batinu? Jawab.
dalam filsafat dan spiritualitas, zahir dan batin itu sering berlawanan yang merujuk pada makna yang tersembunyi. Jadi Saya kalau zahir itu tanya mengacu kepada pada apa yang saudara, dapat dilihat secara saya fisik, ulang sementara lagi batin kepada merujuk pada saudara. makna atau Ini hakikat yang yang lebih terakhir saya dalam. tanya. Iya kan? Ini yang terakhir saya tanya. Kalau Anda tidak bisa menjawabnya dengan jujur, masih Anda pakai jurus Paulus ke sini, Anda kutendang dari sini. Oke? Pendalaman Terserah saudara, Anda, saya harus jujur loh. Anda sudah bawa filsafat segala. Yang saya tanya bukan filsafat dengan terjemahan. Yang saya tanya, terjemahan yang Anda pahami, apakah berdasarkan atas pemahaman saudara terhadap original teks Al-Quran, atau murni hanya terjemahan toh, atau ada tambah-tambahan dari paganisme, atau apapun itu yang Anda punya sekarang. Apakah pemahaman saudara terhadap yang zahir dan yang batin ini didasari atas pendalaman terhadap original teks Al-Quran, atau semata-mata hanya terjemahan saja? Silakan. Saya melihat artinya dari Al-Quran loh. Oh, coba apa kata Al-Qurannya? Saya mau dengar. Oke, saya baca lagi kali ya. Dialah yang awal, yang Bahasa akhir, Al-Qurannya. yang zahir, Bahasa dan yang batin. Al-Qurannya. Dia Hei, maha hei. mengetahui segala sesuatu. Bahasa Al-Qurannya katanya. Coba, saya mau lihat, saya mau dengar. Ini tadi, dialah yang awal, Itu yang bahasa akhir, yang terjemahan. zahir, dan... Itu terjemahannya Sinole. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu Jadi Anda terjemahan. menganggap terjemahan ini salah? Saya katakan dari tadi terjemahan itu tidak salah. Ya udah, Nah, berarti kan sama kan? sekarang Original teks begini. dengan terjemahan ini kan sama artinya Sekarang kan? begini, kamu sebagai pemakan babi yang kutanya, bukan sebagai umat Islam yang kutanya, itu kamu. Ngerti? Kamu memahami terjemahan Al-Quran ini berdasar pendalaman materimu terhadap original teks, lalu menyalahkan terjemahan, atau terjemahan kau salahkan karena memang kamu hanya paham terjemahan? Jawab. Saya melihat Al-Quran ini yang saya baca tadi lah. Al-Quran itu bahasa Arab, tuyul. Yang terjemahan ini bukan Al-Quran, kampret. Jadi apa itu? Jadi itu Itu apa? Bro? terjemahan, Bahlul. Iya, Ya tapi Allah, kan ya terjemahan Karim. Al-Quran kan? Oke, terjemahan Al-Quran. Nah sekarang Terjemahan pemahamanmu Al-Quran, kan? terhadap terjemahan Al-Quran ini disadari atas pendalaman materinya kepada bahasa Arabnya atau tidak? Atau murni hanya Ya saya terjemahan? melihat dari Al-Quran ini. Mem, udah turunkan. Host, turunkan. Ini adalah iblis, Aduh. monyet, binatang yang lahir. Saya yakin Kenapa mamamu, Anda yang kau emosi? mamamu itu babi sehingga kamu lahir. Turunkan. Host, turunkan. Kenapa begitu? Host, Aduh, saya tahu guguk yang hamili emakmu sampai kau lahir. Nah, tuh, tak berangkal kan? Kenapa saya mengatakan begitu? Al-Quran yang menarasikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.